Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Banyak dosa yang selama ini manusia lakukan, banyak mulut yang mengeluarkan caci, banyak keraguan yang manusia rasakan, banyak kesedihan yang tidak berujung, banyak manusia yang mengecewakan Tuhan. Tetapi betapa besar kasih Allah. Ia mengampuni dan memerdekakan orang-orang dari dosa, membersihkan mulut-mulut pencaci, menguatkan hati manusia, membawa hidup bahagia senantiasa. Kini kami hidup sudah dipulihkan dan dimerdekakan kembali dari dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kasih Yesus yang memerdekakan.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Dirgahayu Indonesia Merdeka! Hai, ini cerita Hidup Merdeka dari Kuasa Roh Jahat versi kami. Kami lahir di keluarga Kristen yang taat. Kami diajarkan dari kecil untuk berdoa dan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dari TK sampai SMP, kami bersekolah di sekolah Katolik, sehingga kami mendapat banyak pengaruh nilai Kristiani yang membuat kami ingin terlibat dalam kegiatan gereja. Singkat cerita, kami aktif dalam persekutuan remaja dan pemuda yang juga membangun pertumbuhan iman kami. Saat memasuki SMA umum dan negeri, banyak hal berubah, mulai dari budaya di sekolah sampai lingkungan pergaulan. Kami pun ikut berubah. Pengaruh buruk lingkungan mengubah gaya hidup kami. Ikut sana-sini seperti anak-anak muda lainnya menjadi hal baru yang menyenangkan. Hingga akhirnya, relasi dengan Tuhan menjadi renggang. Saat teduh dan berdoa, mulai kami tinggalkan. Pelayanan menjadi sebuah rutinitas dan kewajiban. Namun, tangan Tuhan tidak pernah berhenti terulur untuk kami raih. Teguran dan penyadaran dari teman-teman gereja menjadi titik balik di mana kami perlahan dipulihkan. Meninggalkan masa-masa gelap yang kami jalani saat SMA menjadi satu langkah besar yang memulai perjalanan pemulihan bersama Tuhan lewat persekutuan dan komunitas gereja. Ada kepengurusan remaja di mana kami dirangkul untuk memperbaiki relasi kami dengan Tuhan. Lalu, persekutuan remaja dan pemuda, tempat kami dibentuk menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Dan yang terakhir, ada Bible Study, tempat di mana kami belajar firman Tuhan, tempat kami ditegur, diasah, diperlengkapi, dan dikasihi. Semua itu menjadi senjata perang yang kuat dan menjadikan kami prajurit-prajurit Kristus yang terlatih untuk melawan kuasa roh jahat atas kami, sehingga pada akhirnya kami menang dan dimerdekakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka dari segala tekanan dan siksaan. 76 tahun sudah usia kemerdekaan Indonesia. Namun, sungguhkah kemerdekaan itu sudah tercapai?
Belum sempat pertanyaan itu terjawab. Kini rakyat Indonesia kembali terkungkung oleh adanya serangan virus misterius yang melanda bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia ini. Virus ini bagaikan peluru yang ditembakkan di masa penjajahan dulu. Rasa ketakutan, rasa khawatir melanda bangsa ini. Inilah saatnya mengisi kemerdekaan. Dengan perjuangan, pengorbanan, dan semangat untuk meraih cita-cita bangsa. Memerangi corona agar bangsa menjadi sehat, adil, makmur, dan sejahtera. Perlu orang-orang yang kuat. Perlu orang-orang yang jujur. Perlu orang-orang yang cinta bangsa negara ini. Pemuda dan pemudi anak-anak Tuhan, bangkitlah. Berikan semangat untuk seluruh rakyat Indonesia. Ingat, segala sesuatu terjadi atas izin dan kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi bangsa ini. Bangsa ini adalah juga bangsa pilihan Tuhan. Wahai bangsa kami, mari kuatkan iman. Perangi hal-hal negatif dan kuasa kegelapan dengan iman. Bantu bangsa ini untuk melewati hal-hal yang diizinkan boleh terjadi. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan Tuhan pasti memberikan indah pada waktunya. Merdeka! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejak hari itu, tak lagi ada kata Romusa. Mulai berkurang terlihatnya pasukan bersenjata. Sebab 17 Agustus 1945, derita menjadi sukacita. Bangsa ini mulai menata, tak lagi terikat tali sebagai hamba, mencoba membangun bersama suatu negara yang disebut Indonesia. 76 tahun sudah tak terasa. Tetapi, inikah negara merdeka? Apakah makna Bhinneka Tunggal Ika? Dapatkah kulihat rakyatnya sejahtera? Apakah harapan itu masih ada? Namun, ratap tangis hanyalah sementara. Harapan telah diberikannya, bukan berharap kepada manusia, namun kepada Allah saja. Sebab ia telah meninggalkan tahta, mengambil jalan untuk menderita, dengan menanggung akibat dosa lewat siksa. Melalui salib ia memberi merdeka, agar tak lagi kita menjadi hamba dosa, melainkan menjadi warga kerajaan surga. Roh jahat tak lagi berkuasa bagi siapapun yang percaya, agar hidup kita menjadi cara bagi tangannya bekerja, memberkati Indonesia. Jangan biarkan roh jahat menguasai hati kita. Sebaliknya, serahkanlah hidup kita kepada Allah saja.
corona udah 2 tahun tahu di dunia kita. Masa, Mas? Iya. Tahu nggak, corona tuh kayak monster, tahu serem banget deh pokoknya. Oh gitu, Mas. Mas tahu tentang iblis nggak? Ih, iblis kan juga serem deh kayak corona. Masa? Emang iya, Mas? Sama seremnya tahu sama corona. Kita nggak boleh kalah sama iblis. Apa caranya? Caranya kita harus membaca firman Tuhan dan rajin berdoa, Dek. Oh gitu ya, Mas. Dengan cara itu kita bisa merdeka. Yeay! Hai guys, sekarang lagi apa? Mama. Aduh. Wait. Siapa nih orang Di balik topeng kebenaran yang kita kenakan, tidak jarang kita merasa gila hormat karena kedagingan. Fokusnya hanya aku dan aku yang merupakan senter dari sin yang adalah dosa. Seringkali juga kita diperhamba oleh uang yang kita anggap adalah segalanya. Hal itu membuat kita hidup menurut cara dunia. Namun karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, Ia mau memerdekakan kita. Allah yang sama juga telah memerdekakan Indonesia dan terus menjaga Indonesia sampai selamanya.